Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2141 Am Ilos. Pada malam yang tenang, di taman kecil Ye Chen, Tuan Yang Ge, Yang Xuan, Ling Feng, dan Sang Guan Jiu ada di sana, tetapi mereka semua menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Tidak ada yang berbicara, dan suasana di taman agak tidak normal. Tidak heran mereka berempat seperti ini, tetapi karena Ye Chen sedikit gugup saat ini, duduk sendirian di bawah pohon tua, berbicara dewa dan dewa, tetapi tidak ada orang lain di taman kecuali mereka berempat, jadi apa yang Ye Chen lakukan? Dengan siapa kamu berbicara? Mungkinkah itu hantu? Ye Chen masih berbicara, tetapi bukan dengan hantu, tetapi dengan wanita dalam mimpi itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wanita itu, dia bisa merasakan keberadaannya, seperti seorang teman lama mengobrol, tetapi tidak ada jawaban. Orang ini, kamu pasti linglung. Sang Guan Jiu menyentuh dagunya. Segala sesuatu seperti ini harus dikuasai. Yang Xuan adalah yang paling langsung, menggulung lengan bajunya, dan akan memberi Ye Chen mulut besar, dan dia akan menggunakan semua energi pemerahannya. Tapi yang memalukan adalah, bahkan sebelum dia menamparnya, Ye Chen mengangkat kakinya lebih dulu, dan menendangnya keluar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia terus mengobrol dengan wanita dalam mimpinya, hanya bercanda, dengan wajahku, siapapun ingin melawan bisa melawan. Tidak jauh dari sana, Yang Xuan berdiri, menyeringai, tendangan Ye Chen tidak ringan, dan dia hampir memuntahkan makan siangnya. Ketiga Ling Feng menyentuh dagu mereka dan setuju, Ye Chen sudah bangun. Pada titik tertentu, Ye Chen bangkit, menggeliat dengan ganas, melirik mereka berempat, memberikan perhatian khusus pada Yang Xuan, matanya seolah berkata, sialan, jika kamu mencari lebih banyak kegembiraan, aku akan menendangmu sampai mati. Cih. Yang Xuan menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Kamu sedikit berbeda hari ini. Ling Feng lah yang mengamati dengan sangat cermat, dan melihat perubahan pada Ye Chen. Meskipun dia berada di depannya, dia cukup halus, dan bahkan napasnya terputus-putus, memberi orang perasaan tampilan yang sangat samar. Perasaan itu tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang, aku punya perasaan. Ye Chen tersenyum, tidak menjelaskan, dan mereka tidak bisa menjelaskannya. Ini sedikit lompatan. Kita harus membiarkan mereka memahami kekuatan spiritual terlebih dahulu sebelum mengajari mereka caranya. Ini akan sangat lama jalan membutuhkan seseorang untuk memimpin, dan mereka juga perlu memahaminya sendiri. Aku tidak mengerti kamu lagi. Ling Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Suatu hari aku akan mengerti. Ye Chen tersenyum. Selama periode pemahaman pedangmu, orang-orang itu masih datang setiap hari, dan semua harta yang mereka bawa menumpuk di rumahmu, kata Yang Ge sambil tersenyum. Ye Chen melirik ke sisi lain ruangan, dan dia bisa melihat pemandangan di ruangan itu melalui dinding, seperti tanaman langka, lukisan terkenal, porselen, mutiara dan permata, semua yang diharapkan dapat ditemukan. Kata-katanya sangat akurat, itu benar-benar tumpukan-tumpukan lain, seluruh ruangan, memenuhinya. Adapun orang-orang yang dikatakan Yang Ge, mereka semua adalah pangeran dan raja. Meskipun Ye Chen telah menyatakan bahwa dia tersembunyi dari dunia, mereka masih melakukan upaya terakhir. Harganya sepadan. Para pangeran dan raja mengerti, dan Ye Chen juga tahu bahwa ini terkait dengan penyatuan negara, siapa yang akan menjadi kaisar di masa depan, yang tidak akan tergoda, apalagi properti ini, bahkan jika dia berjanji untuk menjadi seorang pangeran dan berikan setengah dari negara, dia tidak akan ragu. Ambil apapun yang kamu suka. Ye Chen melambaikan tangannya. Tunggu saja kalimat ini. Baik Yang Xuan dan Sang Guan Jiu mengeluarkan karung besar dari pinggang mereka, dan berlari ke rumah. Jarang melihat Ye Chen begitu murah hati, jadi belum terlambat. Yang Ge tua dan Ling Feng lebih pendiam. Lao yang memilih mutiara, dan Ling Feng mengambil sepasang kaligrafi dan lukisan. Melihat dua barang yang tidak dapat diandalkan, semuanya dikemas dalam tas. Minumlah dua altar anggur berkualitas. Mengingat fakta bahwa mereka berdua sangat nyata, Ye Chen menggunakan etiket khusus untuk mengirim mereka pergi, tidak menyombongkan diri, saya tidak tahu seberapa jauh mereka terbang, dan entah kapan mereka mendarat. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan semuanya hening. Adapun Ye Chen, dia tampaknya tidak mengantuk, dan menatap langit berbintang dengan tangan di belakang.
Setelah menjadi makhluk semi-surgawi, penglihatannya juga meningkat, dan dia dapat dengan jelas melihat bintang nasib orang, terutama satu-satunya bintang Tianxia, yang paling terang. Boneka kecil itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan dapat mempengaruhi Ye Fan melalui medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Menyebabkan Ye Chen berubah menjadi seorang anak kecil, yang membuktikan kekuatan takdirnya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, matahari hangat dan angin musim gugur menyegarkan. Ketika Ye Chen datang ke pintu masuk restoran dengan barang bawaannya, sudah banyak orang yang menunggu. Mereka masih dari berbagai pangeran dan raja, termasuk putra raja, jenderal yang bertempur di medan perang, dan perdana menteri dari sebuah negara. Perhatian Chen. Melihat kedatangan Ye Chen, semua orang sangat perhatian. Mereka yang mengatur meja, mereka yang meletakkan bangku, mereka semua tertawa. Jika bukan karena kota Zuxian, mereka pasti sudah mulai berkelahi. Semuanya, ayo kembali hari ini. Ye Chen tersenyum, kembalilah dan beritahu tuanmu, selama aku tidak mengganggu kedamaian kota Zuxian, aku akan bersikap baik dan menjadi bangau liar. Kata-katanya sangat eufemistik. Diblokir kembali apa yang ingin dikatakan beberapa orang. Semua orang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka berhenti untuk waktu yang lama, menggelengkan kepala sambil menghela nafas, saling memberi hormat dengan hormat, berbalik dan pergi. Sebelum pergi, mereka semua meninggalkan catatan untuk Ye Chen, mungkin untuk mengajaknya syarat keluar gunung lebih dermawan dari satu keluarga. Dalam beberapa hari berikutnya, kurang lebih orang masih datang, dan semuanya ditolak. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang, mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan diundang, jadi dia fokus untuk mengatur negara. Tanpa bantuan mitos seni bela diri, pertempuran masih harus dilakukan. Tanpa kunjungan mereka, Ye Chen akan jauh lebih bersih, dan orang-orang di kota Zuxian, siapapun yang lewat, akan memberi hormat kepadanya, seolah-olah menyembah dewa, dan yang paling berkuasa adalah orang kaya di kota itu, yang menghabiskan harganya sangat tinggi sehingga dia mengukir penampilan Ye Chen menjadi sebuah patung dan mengabadikannya di kuil. Akibatnya, setiap kali Ye Chen lewat, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. 1 bulan kemudian, para pangeran bertempur lagi, dan itu masih huru-hara. Untuk merebut wilayah itu, mereka melakukan gerakan besar, dan negara Qi yang tersisa tidak dapat lepas dari akhir kehancuran. Sebelum Raja Qi meninggal, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, memarahi dia untuk putranya yang telah merusak negara dan rakyat. Dibandingkan dengan kekacauan di dunia luar, kota Zuxian jauh lebih tenang. Ada pemahaman diam-diam di antara para pangeran dan menyatakan bahwa kemanapun Anda pergi untuk bertarung, Anda tidak akan datang ke sini untuk bertarung. Jika Anda memprovokasi siapapun, Anda tidak akan datang untuk memprovokasi Ye Chen. Karena pemahaman diam-diam mereka, kota Zuxian diselamatkan dari api perang, dan kota yang kurang dikenal ini benar-benar menjadi surga. Terlalu banyak pengungsi, bahkan mendaki gunung dan sungai, harus mengungsi ke sini untuk berlindung, dan banyak dari mereka adalah seniman bela diri orang-orang, di dunia ini, tidak ada yang lebih aman dari ini. Akibatnya, banyak rumah dibangun di luar kota Zuxian, yang semuanya dibangun oleh para pengungsi sendiri, dan orang-orang di kota Zuxian juga baik hati, dan mereka sering membawa makanan dan mengirimkannya untuk bantuan. Pengungsi berterima kasih kepada Dade, mereka semua telah menemukan tempat, tanah subur yang direklamasi, dan mereka semua siap untuk menetap di sini. Dengan mitos Wulin duduk di kota, mereka tidak akan lagi terpengaruh oleh kobaran api perang. Huru-hara para pangeran masih berlangsung, tidak hanya tidak memiliki sikap menghentikan pertarungan, tetapi pertarungan semakin sengit, berlangsung selama beberapa bulan, dan pertarungan masih berlangsung. Adalah 2 negara kecil yang tidak terlalu beruntung, dan mereka mungkin berada di tim yang salah selama huru-hara, negara itu hancur. Siapa sangka pertempuran ini akan berlangsung selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, hanya 3 dari 8 pangeran dan raja besar di masa lalu yang bertarung, dan dunia telah menghadirkan situasi berkaki 3. Sejauh ini, huru-hara 3 tahun hanya untuk sementara berakhir. Pergi untuk melihat kota Zuxian, dalam 3 tahun, telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, dan tampaknya memiliki ukuran kota, hanya karena terlalu banyak orang datang untuk mencari perlindungan, dan masuknya pengungsi asing berlipat ganda. Populasi. Sudah 3 tahun. Orang yang saya tunggu-tunggu telah tersesat. Di pintu masuk restoran, Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, merasakan dorongan untuk memarahi ibunya. Para pangeran bertarung selama 3 tahun. Dan dia juga menunggu sepanjang waktu. Setelah 3 tahun, ketika dia tiba, dia tidak menunggu siapapun.
Hal yang paling menyakitkan adalah dia masih tidak tahu harus menunggu siapa. Ayo, panggil aku saudara. Penatua yang G datang untuk menghiburnya lagi, menggendong Yang Lan kecil di lengannya, selalu menipu lelaki kecil itu untuk memanggilnya saudara laki-laki Ye Chen, sehingga senioritasnya bisa naik sedikit. Pergi. Ye Chen lemah bahkan ketika dia mengutuk, tetapi ketika dia melihat Xiao Yang Lan, dia menjadi lebih energik. Sudah 3 tahun, dan si kecil juga berusia 3 tahun, dia merah muda, berdaging, dengan mata besar yang jernih, bersih dan tidak kotor sama sekali, calon menantu perempuannya terlihat sangat imut pada pandangan pertama. Segel iblis pada dirinya masih ada, dan itu sangat kuat, sehingga satu-satunya bintang iblis tidak berbeda dengan orang biasa, jika segel itu dilepaskan, dia pasti akan mengalahkan orang tuanya. Xia Lan juga datang, benar, dia masih hidup, dan kulitnya bagus, pola langit yin dan yang-nya cukup kuat, dia tidak melihat tanda-tanda pembusukan selama 3 tahun, bahkan Xia Lan merasa bahwa dia masih orang yang hidup, sepertinya saya lupa apa yang dikatakan iblis 3 tahun lalu. Keluarga 3 orang itu bahagia dan sangat hangat, semua berkat roh jahat. Berbicara tentang setan, Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke dalam ketiadaan, menghitung dengan jarinya, sejak terakhir kali setan pergi, sudah 3 tahun sejak mereka pergi, Ye Chen sangat curiga bahwa gadis itu disambar petir, apakah sesuatu yang jahat ada terlalu banyak, dan itu harus ditanam sekali atau 2 kali. Biarkan aku memberitahumu, berapa lama kita harus menunggu. Sangguan Jiu mabuk, dan Yang Xuan masih mengikuti di belakangnya. Dia menunggu tanpa daya selama 3 tahun, tetapi tidak ada berita sama sekali. Dia selalu merasa bahwa Ye Chen ada di sana menipu mereka. Teruslah menunggu. Kata Ye Chen dengan bosan, dia juga ingin pergi, masalahnya, orang yang dia tunggu belum datang, adapun kapan dia akan datang, entahlah. Yang Xuan dan Sangguan Jiu berhenti bertanya, setelah bertanya selama 3 tahun, mereka selalu menjawab seperti ini. Keduanya berjalan bahu-membahu, lalu berbelok di depan, diam-diam pergi untuk minum anggur bunga dalam 3 tahun terakhir, mereka berdua telah menjadi pelanggan tetap, tidak menyombongkan diri, dan gadis di dalam, mereka berdua saling kenal lainnya. Karena hari sudah larut, Ye Chen menyingkirkan pakaiannya dan tidak pulang, tetapi meninggalkan kota Zuxian. Setelah menunggu selama 3 tahun, dia juga lelah dan ingin keluar melihat gunung dan sungai yang besar. Di bawah sinar bulan, dia berjalan di tanah yang luas, punggungnya suram, tidak terbatas, dia tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak tahu kemana tujuannya. Ketika dia lelah, dia beristirahat di pegunungan, dan ketika dia mengantuk, dia tertidur di hutan. Perjalanan ini adalah bulan Maret, sampai ke angin dan debu, sampai ke perubahan hidup. Malam hari ini dingin dan berangin, musim dingin akan datang, dan sebagian besar tumbuh-tumbuhan layu. Di hutan, Ye Chen berhenti, mengambil kendi, dan duduk di atas batu untuk minum, dia cukup lesu, dan tertidur setelah minum sebotol anggur. Di tengah malam, tidak ada gerakan di hutan. Seseorang lewat. Itu adalah seorang lelaki tua di senja, bersandar pada tongkat, dan menggendong seorang anak berusia 3 tahun di punggungnya. Keduanya adalah pucat dan kurus, dan mereka berpakaian compang camping. Tampaknya mereka juga menderita siksaan perang. Mereka yang melarikan diri, tua dan muda, bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kakek, ada seorang pria di atas batu. Suara anak itu kekanak-kanakan, dan jari kelingkingnya menunjuk ke arah Ye Chen. Orang tua itu melihatnya, tetapi dia tidak berani maju, dia takut itu mungkin perampok, satu-satunya yang harus disalahkan adalah hutan terlalu gelap dan angin bertiup. Namun, sebelum mereka lewat, Ye Chen yang tertidur tiba-tiba duduk, hampir membuat lelaki tua itu ketakutan. Ye Chen terdiam, mengantuk tiba-tiba menghilang, sepasang mata yang dalam menatap anak itu, matanya hampir menyempit menjadi satu garis, semakin dia melihat alisnya, semakin dalam kerutannya, bagaimana mungkin? Yang tua pria itu tampak ketakutan. Angkat anak itu dan pergi. Ye Chen lebih cepat, melangkah maju, dan menghentikan lelaki tua itu, matanya tertuju pada anak itu, atau lebih tepatnya, pada jiwa kelahiran anak itu. Bagaimana mungkin? Itu kalimat ini lagi, diucapkan dari mulut Ye Chen. Itu bukan salahnya, itu karena jiwa kelahiran anak itu persis sama dengan jiwa kelahiran putra Pangeran Qi saat itu. Reinkarnasi putra Raja Qi. Setelah sekian lama, Ye Chen bergumam, mengangkat kepalanya tanpa sadar, menatap Misty, dan mengerutkan kening, bintang kuno ini memiliki reinkarnasinya sendiri. Maaf, pembaruan hari ini. Kakek meninggal dunia, dan pembaruan mungkin akan terganggu nanti, saya harap semua orang mengerti. Episode 2142 membuat takdir yang baik.
Di hutan pegunungan yang dalam, ada keheningan yang mematikan. Ye Chen menatap langit berbintang, mengerutkan kening, dan tetap diam. Melihat pria tua dengan anak di punggungnya, wajahnya pucat, dan dia tidak berani bersuara. Dengan ekspresi ini, dia jelas mengenali Ye Chen sebagai perampok. Putra dan menantunya adalah dibunuh oleh para perampok. Hanya dia dan cucunya yang selamat dari Yunnan. Saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi sayangnya dia sudah tua dan lemah. Tetapi di matanya, Ye Chen, seorang perampok, tampak berbeda dari perampok lainnya, menghalangi jalannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia lihat. Mungkinkah bandit ini ingin saya menawarkan uang atas inisiatif saya sendiri? Orang tua itu berpikir begitu dalam hatinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak punya makanan untuk dimakan, jadi bagaimana dia bisa punya uang? Setelah 3-5 detik, dia mengertakkan gigi, merentangkan tangannya ke dalam pelukannya, dan dengan gemetar mengeluarkan roti kukus yang sudah layu, yang merupakan satu-satunya ransum yang tersisa untuk dia dan cucunya. Bagus. Orang baik, tolong berbelas kasih dan biarkan kakek dan cucuku pergi. Pria tua itu memegang roti kukus dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, nada suaranya bergetar, hampir memohon. Pikiran Ye Chen terputus, dan dia akhirnya menutup matanya dari kehampaan melihat lelaki tua itu seperti ini. Dia langsung mengerti apa niatnya, dan tidak bisa menahan tawa. Orang tua, aku bukan perampok. Mendengar ini, lelaki tua itu tertegun sejenak, dan kemudian saya sedikit bersemangat, karena saya bukan perampok, maka saya tidak perlu menyumbang jatah, dan saya dapat menyelamatkan hidup saya. Kakek, aku lapar. Anak itu berbisik, mungkin melihat roti kukus yang layu, dia menelan ludahnya sepanjang waktu, perutnya keroncongan, sepertinya dia sangat lapar. Lelaki tua itu tersenyum, mematahkan sepotong dan memberikannya kepada anak itu, dan mengembalikan separuh sisanya ke dadanya. Anak itu sangat senang, memegang bakpao dengan kedua tangan kecilnya, membenamkan kepala kecilnya, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Namun, bakpao itu terlalu keras, dan dia seperti menggerogoti tulang. Sesekali dia menggigit sepotong kecil, mengunyahnya dengan kuat, dan menelannya dengan putus asa. Hati Ye Chen tersentuh saat melihatnya. Anak ini tidak hanya kelaparan, tapi juga sangat lapar. Itu sangat mirip dengan dia ketika dia masih kecil. Dia sangat lapar sehingga dia menjadi gila, tidak peduli apa itu, selama itu bisa mengisi perutnya, bahkan jika itu kecoa, serangga, atau akar rumput dan kulit kayu, dia akan mati-matian memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam keadaan linglung sejenak, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kue osmanthus beraroma manis dari tasnya. Itu dibeli di kota kecil sebelumnya, dan rasanya tidak enak. Setidaknya, dibandingkan dengan roti kukus yang layu, kue osmanthus beraroma manis ini jauh lebih lembut. Ayo, makan ini. Ye Chen tersenyum, berjongkok, mengambil roti kukus anak laki-laki itu, menyerahkan kue osmanthus beraroma manis, lalu menepuk kepala kecil anak laki-laki itu. Mata si kecil berbinar-binar, terutama karena kue osmanthus yang beraroma manis itu penuh dengan aroma, dan rasanya enak begitu dicium. Dia sangat masuk akal, jadi dia tidak langsung mengambilnya, tetapi melihat kakeknya terlebih dahulu. Makan. Pria tua itu tersenyum lembut. Baru pada saat itulah si kecil mengambilnya, dan dia sangat berbakti. Dia memecahkan kue osmanthus yang beraroma manis menjadi dua dan memasukkannya ke arah lelaki tua itu. Kakek, kamu makan. Kakek tidak lapar. Orang tua itu mendorongnya kembali dengan mata ramah. Ye Chen batuk kering, dia ingin mendapatkan beberapa dolar lagi, tetapi hal yang memalukan adalah hanya ada satu potong kue osmanthus beraroma manis yang tersisa, dan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mengapa? Sambil menghela nafas, Ye Chen berbalik, menghilang sesaat, dan kembali dengan deru dalam waktu kurang dari 3 detik. Orang tua yang menonton tertegun sejenak, mengira itu berhantu. Melihat tangan Ye Chen lagi, ada 2 burung pegar lagi, dan mereka masih meneteskan darah panas. Sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka baru saja dipanggil, tetapi kecepatannya mengejutkan lelaki tua itu. Ketika dia masih muda, dia adalah pemburu. Untuk menangkap burung, Anda dapat berlari beberapa mil, tetapi Anda mungkin tidak dapat menangkapnya. Yang di depan Anda bagus. Hanya perlu 3 atau 2 detik, yang agak terlalu cepat. Apakah kamu dari Jianghu? Pria tua itu bergumam pelan, tetapi dia masih belum bisa melupakannya. Di sini, Ye Chen sudah sibuk, memegang pedang di tangannya, dan memotong pot batu, 3 mangkuk batu, dan sendok sup dari batu, kemudian api unggun dinyalakan, dan dudukan pot batu diisi dengan air. Chen 3 pukulan, 5 potong 2, mencabut bulu 2 burung pegar,
membelahnya, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan melemparkannya ke dalam pot batu. Rangkaian tindakan ini disebut tipuan. Bertemu adalah takdir, jadi kakek dan cucu harus makan lengkap. Tak lama kemudian, kuahnya mendidih, dan aroma dagingnya meluap memenuhi pegunungan dan hutan. Sekarang, bukan hanya anak itu, tetapi bahkan lelaki tua itu menelan ludahnya, tidak tahu kapan terakhir kali dia mencium bau daging. Kakek, aku ingin makan daging. Anak itu mengambil mulutnya. Patuhlah, kata lelaki tua itu, menggendong anak itu ke dalam pelukannya, takut anak itu akan cuek, jadi dia berlari sendiri. Jangan bingung, kemarilah. Tidak jauh, Ye Chen sedang mengaduk kaldu dengan sendok sambil memanggil orang tua dan anak-anak. Mendengar ini, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu datang dengan menggendong anak itu. Tidak ada bahan, cukup untuk dimakan. Ye Chen mengisi 2 mangkuk penuh, setengah kaldu dan setengah ayam, mengepul panas, dan setelah selesai, dia menyerahkan sepasang sumpit yang terbuat dari dahan pohon. Terima kasih. Pria tua itu berterima kasih, dan buru-buru mengambilnya. Meskipun dia sangat lapar hingga gila, dia tetap tidak lupa memberi makan cucunya terlebih dahulu. Dia hanya minum 2 suap kaldu hanya untuk mencari tempat, dan si kecil bahkan melahapnya. Jangan bakar, terlalu banyak. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak memaksanya untuk berhenti. Dia tahu perasaan lapar dan gila, jadi dia tidak peduli panas atau tidak, dan dia tidak peduli apakah tulang atau dagingnya. Nafsu makan kakek dan cucu tidak terlalu besar, daging kedua burung pegar sepertinya tidak cukup, jadi Ye Chen tidak berani makan daging, jadi dia minum 2 mangkuk sup. Entah kapan, kakek dan cucu cegukan, perut si kecil bulat, dan lelaki tua itu hampir sama, yang terpenting energi kedua orang itu jauh lebih energi dari sebelumnya. Anak muda, terima kasih. Dengan berlinang air mata, lelaki tua itu dengan tulus berterima kasih, sulit untuk melarikan diri, dan ini adalah pertama kalinya saya makan begitu banyak. Hubungan yang baik, kata Ye Chen, dan memberikan labu anggur itu. Lelaki tua itu buru-buru menyekat tangannya di pakaiannya, mengambilnya dengan hati-hati, lalu mengangkat kepalanya dan menyesapnya, anggurnya terasa sangat kuat, tetapi juga pahit. Lelaki tua yang meminumnya menangis lagi, seolah-olah dia ingat sesuatu yang menyedihkan, mengingat istri, putra dan menantunya yang sengsara. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menyingkirkan pikiran sedihnya, menyeka air matanya yang dulu dengan lengan bajunya, dan mengembalikan kendi itu kepada Ye Chen, aku membuatmu tertawa. Di tengah makan, dia mengintip ke arah anak itu. Puluhan kali, tidak mengherankan, hanya jiwa kelahirannya, persis sama dengan putra Pangeran Qi. Apakah bintang kuno ini bereinkarnasi? Dia tidak yakin, dan perlu terus memverifikasi, jika ada orang seperti anak-anak, maka mungkin ada reinkarnasi. Teman kecil, kamu telah melihat banyak dan tahu bagaimana menuju ke kota Zuxian. Ketika Ye Chen berpikir, lelaki tua itu mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Dari sini ke selatan, jaraknya sekitar 2 atau 300 mil. Ye Chen tersenyum, dan tebakan di hatinya tidak salah. Kakek dan cucu melakukan perjalanan jauh, dan mereka benar-benar ingin mencari perlindungan di kota Zuxian. Dibandingkan dengan perang di luar, kota Zuxian bisa disebut surga, dan reputasinya menyebar ke seluruh dunia. Dalam 3 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak orang yang melarikan diri ke sana. Jika itu dia akan pergi di sana juga. Wajah lelaki tua itu menjadi jelek, dan dia tanpa sadar memeluk anak itu. Jarak 2 atau 300 mil terlalu jauh baginya di masa tuanya. Mungkin dia akan mati kelaparan di tengah jalan sebelum mencapai kota Zuxian. Dia bahkan tidak berani untuk berpikir tentang perampok di sepanjang jalan. Aku juga akan pergi ke kota Zuxian untuk mencari teman lama, mengapa tidak ikut denganku? Ye Chen menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Mendengar ini, mata lelaki tua itu langsung berbinar, dan dia bersemangat lagi. Dia akan jauh lebih aman dengan orang dari sungai dan danau. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut cucunya akan menderita bersamanya. Ini adalah bibit tunggal terakhir dari keluarganya. Anda tidak dapat memotong anak dan cucu Anda. Istirahatlah lebih awal, dan lanjutkan perjalanan besok. Ye Chen tersenyum, berbalik dan berjalan pergi, duduk di bawah pohon tua, dan tertidur sambil bersandar padanya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, menemukan tumpukan jerami, memeluk cucunya dan tertidur dengan damai. Dia menutup matanya, tetapi di sisi yang berlawanan, Ye Chen membuka matanya, melihat anak di pelukan lelaki tua itu, dia tidak berpikir itu kebetulan, jadi jika Anda ingin bepergian bersama, Anda harus melakukannya. Pelajari anak-anak dengan cermat, mungkin Anda dapat menemukan beberapa petunjuk. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata.
Di pagi hari, ketika sinar matahari yang hangat turun, Ye Chen meregangkan pinggangnya dan bangkit dengan penuh energi. Di sisi lain, lelaki tua itu juga menggendong anak itu dan tidur nyenyak sepanjang malam. Kakek dan cucunya penuh energi, terutama lelaki tua yang penuh energi. Misinya adalah mengirim cucunya ke kota Zuxian, adapun hidup dan matinya sendiri, sudah lama bearish. Ayo, aku akan memegangnya. Ye Chen melangkah maju, mengambil anak itu, dan meletakkannya di pundaknya. Tidak masalah apakah anak itu adalah putra Raja Qi yang bereinkarnasi atau bukan. Tidak ada keluhan di lalu, dan dia tidak akan mengejarnya dalam kehidupan ini. Bersandar pada batang pohon mati, lelaki tua itu buru-buru mengikuti. Memasuki jalur gunung lagi, Ye Chen memetik banyak buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya sementara. Hai! Saat berjalan ke kedalaman hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar teriakan, dan kemudian sekelompok orang bergegas keluar dari samping, semuanya memegang senjata. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut dengan bekas luka di wajahnya, dan dia memegang sebuah pistol di tangannya. Memegang pisau hantu, matanya merah, dan ekspresinya garang. Jika Anda mengatakan bahwa dia bukan perampok, hantu tidak akan mempercayainya. Orang tua itu gemetar dan ketakutan, dan anak yang duduk di bahu Ye Chen juga ketakutan. Saya membuka jalan ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin mengikuti, retak. Sebelum pria sembrono itu selesai berbicara, dia mendengar tepuk tangan meriah, dan ketika selesai, dia melihat orang itu terbang keluar, ada karakter besar di papan, dan menempel di dinding batu, dan tidak jatuh untuk waktu yang lama. Gudong. Adik laki-laki yang kurang ajar menelan seteguk air liur secara kolektif, dan kemudian berpencar ketakutan. Ye Chen yang bergerak, kamu juga kesal, beraninya kamu merampokku. Ada begitu banyak orang di dunia ini, tapi kamu yang terbaik untuk nomor ini. Dia selalu terus terang, dan dia tidak akan pernah bersuara jika dia bisa melakukannya. Hal yang paling menyedihkan adalah bocah berjanggut yang telah memblokir jalan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya dia sangat memalukan, setidaknya dia harus menunggu sampai aku selesai berbicara. Tamparanmu ini langsung membuatku lumpuh. Pria tua itu juga cukup terkejut, jantungnya berdebar kencang, dia merasa telah berjalan melewati gerbang neraka. Jika Ye Chen tidak ada di sana, kakek dan cucu mereka mungkin akan terpapar ke hutan belantara. Ye Chen tenang, dan tidak pernah berkedip dari awal sampai akhir. Setelah meninggalkan hutan, Ye Chen mempercepat langkahnya. Lelaki tua itu sudah tua dan kehabisan napas setelah mengejarnya, tetapi Ye Chen sangat pengertian, dan melakukan kungfu ringan, memimpin lelaki tua dan anak-anak itu untuk melompat jauh-jauh. Seperempat jam kemudian, mereka bertiga berhenti di sebuah kota kecil. Ye Chen sangat murah hati dan menemukan sebuah restoran. Dia mentraktir kakek dan cucunya makan. Salah satu dari mereka membeli 3 atau 2 pakaian baru, kereta, dan kemudian langsung pergi ke selatan. Anak muda, mengapa kamu begitu baik kepada kami? Di dalam gerbong, lelaki tua itu berkata dengan rasa terima kasih. Buatlah hubungan yang baik. Ye Chen masih menjawab tadi malam, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika dia mengatakannya, lelaki tua itu mungkin tidak akan percaya. Itu semua karena anak itu. Jika tidak baginya, Ye Chen mungkin tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, dia bukanlah penyelamat. Orang tua itu tidak berbicara lagi, hanya memeluk cucunya erat-erat, menyeka air matanya secara diam-diam, pergi menemui para bangsawan. Itu hanya pahala yang terkumpul di kehidupan sebelumnya, kasihan putra, menantu dan istrinya, yang tidak begitu beruntung. Episode 2143 Aku benar-benar memilikimu. Pada malam hari kedua, gerbong berhenti di luar kota Zuxian. Ye Chen berbalik dan turun dari kereta, meregangkan pinggangnya dengan ganas, dan kembali setelah bepergian selama beberapa bulan. Orang tua dan anak-anak memandang kota Zuxian, dan mata mereka penuh rasa ingin tahu. Tanah tempat mereka berada adalah yang paling aman tempat di dunia. Tanah adalah surga. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, dan memimpin ke kota Zuxian. Lelaki tua itu menggendong cucunya dan mengikutinya dari dekat, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Orang-orang di kota Zuxian semuanya mengenali Ye Chen. Siapapun yang melihat mereka akan memberi hormat dengan hormat. Ada juga beberapa penjual yang antusias yang akan datang dan memberi Ye Chen 2 kendi anggur yang enak. Dialah yang melindungi tempat ini. Orang-orang di Fang harus tahu bagaimana bersyukur. Ye Chen tidak menolak, dan akan memberikan anggur dan daging yang terkumpul kepada orang tua dan anak-anak, agar tidak kelaparan. Melihat ekspresi Ye Chen, lelaki tua itu sedikit terkejut melihat tindakan orang-orang di kota Zuxian. Tidak sulit untuk menebak bahwa Ye Chen juga berasal dari kota Zuxian, dan dia dicintai oleh orang-orang.
Setelah berbelok beberapa sudut, Ye Chen membeli taman kecil lain di seberang taman kecilnya sendiri untuk ditinggali orang tua dan anak-anak. Tempat tidur, panci dan wajan semuanya tersedia. Langkah ini sebenarnya nyaman baginya untuk belajar anak-anak. Orang tua itu ingin berlutut dengan rasa terima kasih, dan ingin membungkuk 3 kali dan membungkuk 9 kali kepada Ye Chen, tetapi Ye Chen menghentikannya. Setelah mengaturnya, Ye Chen pergi tanpa pulang, dan pergi ke arah Yang Mansion. Setelah berjalan selama beberapa bulan, dia harus mengunjungi calon menantu perempuannya. Orang tua di belakangnya sangat terharu sampai dia ingin menangis. Pulang, mereka punya rumah lagi. Anak-anak juga sangat bahagia, meski kecil, mereka berakal sehat. Mereka tinggal dan tidur dengan kakek mereka sepanjang jalan. Mereka sering kelaparan. Sekarang mereka akhirnya punya rumah. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Di sini, Ye Chen telah tiba di rumah Yang, tetapi dia bahkan tidak melewati gerbang, tetapi memanjat tembok. Namun, sebelum mencapai kamar tetua Yang Ge dan Sialan, mereka mendengar hal-hal yang seharusnya tidak mereka dengar, seperti suara pria terengah-engah, wanita merintih genit, dan tempat tidur kayu berderit, sangat berirama. Senang memiliki menantu perempuan. Ye Chen mendekat, menusuk kertas jendela dengan jari-jarinya, menutup satu mata, dan membuka putaran lainnya, mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas. Hati nurani langit dan bumi, dia benar-benar datang untuk menonton siaran langsung. Untuk melihat calon menantunya. Yang memalukan adalah dia tidak melihat yang Lan kecil, tetapi dia melihat bahwa ruangan itu penuh dengan pasang surut, yang tua selalu kuat dan berdedikasi, dan untuk Sialan, kulitnya masih sangat putih. Untuk beberapa alasan, melihat adegan itu, Ye Chen merasa aneh, bertanya-tanya apakah Sialan bisa mengandung bayi lagi dalam bentuk Sialan saat ini. Jika dia bisa hamil, itu akan menarik. Di bawah bulan, punggung licik Ye Chen sangat celaka, tubuh suci kuno yang agung, Kaisar ke-10 Dacu, pria kejam yang pernah membantai Kaisar, telah membuka mode tak tahu malu. Selain itu, protagonis laki-laki dan perempuan dari adegan seks yang dia lihat adalah calon ayah mertua dan ibu mertuanya, jadi betapa tebal kulit mereka untuk melakukan hal jahat seperti itu. Ketika saya menonton, saya tiba-tiba mendengar suara atap. Ye Chen menutup matanya, mundur beberapa langkah, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 2 orang berjongkok di atap, meletakkan ubin, dan kemudian melihat ke dalam dari atas kepalanya, dan yang dia lihat adalah semburan darah. Kedua orang itu tampak seperti anjing pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, bukankah mereka adalah Yang Xuan dan Sangguan Jiu? Saya juga berlari untuk menonton siaran langsung, untuk melihat posturnya, dan itu bukan pertama kalinya saya menontonnya. Ye Chen mengelus dagunya, dan membuang muka, ingin melihat apakah Ling Feng juga ada di sini. Fakta telah membuktikan bahwa Ling Feng masih sangat baik dan tidak datang. Jika dia datang, itu akan hidup. Mitos seni bela diri, Master Pedang Dugu, Maniak Pedang Kacau, Tiangang Yang Xuan, 4 master teratas di dunia seni bela diri, semua orang tetap terjaga di tengah malam, dan benar-benar datang untuk melihat orang-orang. Jika berita ini keluar, itu akan membuat seni bela diri goreng. Kalian berdua bajingan tak tahu malu, Ye Chen mengutuk, dengan ekspresi bermartabat, tetapi meskipun dia mengutuk, dia pindah ke jendela lagi. Kali ini, dia membuat 2 lubang di kertas jendela, sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Sayangnya, kamarnya sudah habis. Ye Chen menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal, dan pergi dengan banyak hal untuk dikatakan. Sebelum pergi, dia pergi ke atap, menendang Sangguan Jiu dan Yang Xuan. Dari atap dan masuk ke kamar. Malam ini menjadi semarak dalam sekejap. Tidak perlu melihat, cukup dengarkan suaranya. Suara gedoran dan hentakan di dalam ruangan terdengar tanpa henti, seperti perampok yang membobol meja, kursi, bangku, pot dan panci semua rusak. Segera, Yang Xuan dan Sangguan Jiu merangkak keluar dengan hidung memar dan wajah bengkak. Omong-omong, Yang Gelao dan Sialan tidak bisa mengalahkan mereka. Itu hanya kesalahan. Keduanya bersalah karena bersalah dan melarikan diri. Memarahi, siapa adalah penipu, menendang mereka, dan tidak melihat siapa itu ketika mereka tiba. Ketika Lao Yang dan Sialan mengejar keluar ruangan, mereka telah menghilang. Adapun tuan muda kita Ye, dia sangat santai, berjalan kembali ke taman kecil, bersin sepanjang jalan. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen naik ke atap, mencubit jarinya untuk menghitung, sambil melihat ke langit berbintang, mencoba menyimpulkan asal-usul tanah ini, tapi dia terlalu muda untuk memikirkan apapun, apalagi masalah reinkarnasi. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma seorang wanita, sosok seperti mimpi, menjelma di taman. Itu adalah roh jahat,
duduk di kursi batu dengan sangat sadar, mengangkat kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan duduk turun. Sangat tinggi, gulingkan. Sebenarnya, tanpa dia berkata apa-apa, Ye Chen sudah turun, dan setelah 3 tahun, melihat iblis itu lagi, itu sangat baik, dan hampir memeluk, tapi ini ide hanyalah sebuah pemikiran-pikiran, jika Anda menerima ini, Anda dapat pergi ke Hades untuk melaporkannya nanti. Benar-benar milikmu untuk menembus setengah abadi. Setan itu meliriknya, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Dibandingkan dengan Kaisar Tu, kejutan kecil ini hanyalah kasus pediatrik. Katakan dengan jujur, apakah bintang kuno ini membentuk reinkarnasinya sendiri? Ye Chen langsung ke intinya, menatap iblis itu tanpa menyipitkan mata. Pembentukan diri, reinkarnasi. Iblis itu mengangkat alisnya karena terkejut. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dilihatnya di sepanjang jalan. Roh jahat itu sedikit mengernyit, dan mau tidak mau melihat ke samping, dan melirik ke taman kecil di seberang. Melalui kegelapan, dia bisa melihat anak itu. Jejak jiwa kelahirannya memang persis sama dengan putra Pangeran Qi di masa lalu. Masa lalu. Jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia akan sulit untuk mengetahuinya. Raja manusia menyebutkannya padamu, kata Ye Chen ragu-ragu. Roh jahat menutup matanya, menggelengkan kepalanya sedikit, matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam. Setelah diberitahu oleh Ye Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa bintang kuno ini agak aneh. 1. Persenjataan Kaisar Wuji Dao, 2. Tidak ada Kaisar Dao sihir formasi, secara logis, sama sekali tidak ada reinkarnasi, tetapi jiwa kelahiran yang identik itu nyata, yang sedikit kontradiktif. Pada saat ini, dia merasa bahwa Raja Manusia masih menyembunyikan sesuatu darinya, bahkan jika dia adalah dewa yang hebat seperti dia, akan sangat memalukan untuk menerobosnya. Ye Chen semakin bingung, bahkan roh jahat menyembunyikannya, tidak tahu apa arti Raja Manusia itu. Setelah sekian lama, iblis itu menghentikan pikirannya dan berkata dengan santai, jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan memikirkannya lagi. Kali ini aku di sini untuk meminta bantuanmu. Dewa di tingkat prasejarah, kamu harus maha kuasa. Bicaralah dengan buruk, aku akan mengirimmu ke surga untuk sementara waktu. Mari kita bicara tentang bisnis. Ye Chen terbatuk datar, dan ekspresi geli menghilang seketika, dan dia berubah menjadi yang serius, dan Anda tidak bisa serius. Dewa tahu seberapa jauh iblis itu akan melemparkannya. Aku membutuhkanmu untuk berkomunikasi dengan dunia bawah. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Di Huang, kata roh jahat itu dengan acuh tak acuh, atau kamu bisa menyebutnya dewa yang hebat, dan nama asli dari seorang bijak agung yang telah menjadi tubuh bukanlah hal yang tidak pantas. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak ada yang salah dengan itu dalam hal senioritas. Di Huang tidak tahu berapa level dia di belakang roh jahat. Di sisi Ye Chen, kepalanya bergetar sangat berirama, aku hanya setengah abadi, dan aku tidak bisa menggunakan cara kaisar untuk menembus dunia bawah. Roh jahat itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan hanya melambaikan tangannya dengan ringan, mematahkan segel Ye Chen. Wow, burung yang sangat besar. Segera setelah segel dilepaskan, Ye Chen menggertak, matanya menatap kehampaan, keterampilan akting tingkat aktor, pada saat ini, menjadi lebih baik, dan segelnya adalah akhirnya dirilis, maka Anda harus pergi. Tapi premisnya adalah mengelabui iblis terlebih dahulu, tidak perlu waktu lama, sebentar saja dia bisa lari jauh. Setan itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak melihat ke belakang, tidak membuat kata sambutan, hanya menamparkan Ye Chen dan menangis di tempat, dan ingin membodohiku, kamu jauh di belakang. Sekarang, Ye Chen jujur, menutupi wajahnya, matanya penuh dengan bintang emas, tubuh suci tingkat puncak Raja Suci yang bermartabat, setelah ditampar oleh iblis, dia tidak bisa diam, dan dia harus berbelas kasih kepada setan, jika tidak, dia akan tanpa ampun. Jangan luntur, cepatlah. Setan itu mengutuk, melangkah maju dan menendang lagi. Ye Chen menyeka darah dari hidungnya, menyeka air matanya yang pahit lagi, dan kemudian mengorbankan setetes darah, yang meleleh menjadi kehampaan, dan kemudian mengaktifkan segel Tongming, yang melewati dinasti Ming adalah Raja Yan Luo Qin Guang. Kaisar Huang He menetapkan bahwa Tongming tidak akan keluar, jadi Raja Qin Guang harus mengirim pesan. Selain itu, dia tidak yakin apakah dunia bawah dan surga masih terisolasi. Yang membuatnya senang, dia benar-benar berkomunikasi dengan dunia bawah. Sebuah sarkofagus muncul dari tanah, dan kemudian memberi Raja Qin Guang kewarasan. Setan itu bangkit, dan Ye Chen mendatanginya. Keduanya terlihat sangat aneh. Raja Qin Guang datang, tetapi sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Kencangkan manusia. Haruskah dirampok? Ye Chen menyentuh dagunya.
Kakakmu, Raja Qin Guang memarahi tanpa ragu. Wajahnya, yang sama sekali tidak putih, hitam seperti kokas. Alasan mengapa dia menjadi manusia tidak dapat dipisahkan dari Ye Chen. Aku senang, aku membuat Yan Luo, 10 aula dunia bawah, menjadi manusia, dan mereka bahkan menyebutnya pengalaman. Pada akhirnya, itu semua salah Ye Chen. Ye Chen agak bingung, dan dia tidak tahu mengapa dia dimarahi. Jika dia tahu tentang operasi di Huang, dia pasti akan memberinya acungan jempol. Akan membosankan membuat orang biasa, jadi dia harus diubah menjadi hewan, dan dia akan disembeli setiap beberapa hari sekali. Changlan, kamu bahkan lebih cantik lagi. Setelah memarahi Ye Chen, ketika Raja Qin Guang menoleh untuk melihat iblis itu, wajahnya penuh senyum, seolah-olah dirasuki oleh seorang pemain sandiwara, dan dia berubah dengan sangat cepat. Setan itu tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan datar, jika kamu dilepaskan kali ini, apakah kamu dapat melihat di Huang? Saya khawatir saya tidak bisa melakukan ini. Raja Qin Guang terbatuk datar, saya orang biasa, saya tidak tahu kemana saya dilempar, bahkan jika saya tahu arah Gunung Jiming, saya pasti tidak akan dapat mencapainya, itu terlalu jauh. Kamu bisa kembali. Jangan. Aku. Pergi saja begitu aku memberitahumu, sungguh omong kosong. Ye Chen mengubah formula segel, menarik Kaisar Dao Tongming, dan Qin Guangwang, yang belum selesai berbicara, berkata kemana dia bolak-balik, dan sebelum dia pergi, dia ditendang oleh Ye Chen. Jarang melihat Qin Guangwang Huafan, jadi dia harus merasa gembira. Episode 2144 Aperture. Raja Qin Guang kembali ke dunia bawah, dan roh jahat itu melirik Ye Chen lagi, dengan mata jahat, sepertinya mengatakan, kali ini bergantung pada aturan, jangan biarkan manusia datang ke sini lagi, dan buang waktu ibuku. Sangat tidak sopan untuk meminta bantuan. Ye Chen memfitnah, tetapi dia masih melambaikan tangannya, dan mengorbankan setetes darah lagi, yang bukan darah Yama. Bahkan Raja Qin Guang dijadikan manusia, sehingga sebagian besar Yama lainnya tidak dapat melarikan diri. Ini lebih dari buang-buang waktu, itu menyia-nyiakan hidup. Yang dia ingin tahu adalah mengapa roh jahat itu mencari di Huang. Mungkinkah masih ada masa lalu kuno antara leluhur dan dewa jahat? Ye Chen bergumam, darahnya telah meleleh menjadi kehampaan. Bumi sedikit bergetar, sarkofagus kuno yang suram menonjol perlahan dari tanah, dan ketika tutup sarkofagus jatuh, ada seorang wanita berdiri di sarkofagus, ekspresinya kusam, matanya kosong, seperti boneka. Wanita ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Qin Mengyao? Jenderal dunia bawah di bawah tahta Cujiang juga merupakan orang kepercayaan Zhao Yun di dunia bawah. Selama perang anti-sihir di dunia bawah, darah Qin Mengyao juga dikumpulkan oleh Ye Chen. Sejak kembali ke surga, Ye Chen adalah pertama kalinya berkomunikasi dengannya. Luo Shen. Melihat ini, roh jahat tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata, wajah itu persis sama dengan orang dalam ingatannya, seolah-olah Qin Mengyao di depannya adalah orang dalam ingatannya. Ye Chen telah melangkah maju dan memberkahi Qin Mengyao dengan kebijaksanaan. Debu di sekujur tubuhnya langsung menghilang, matanya yang indah bersinar dengan cahaya peri, dan ekspresinya menjadi lebih banyak emosi manusia. Helaian rambut hitam juga diwarnai dengan awan peri, seperti ombak biru yang turun dari langit peri, tak tertandingi, seperti mimpi. Garis keturunannya retro, dan para dewa terbuka penuh. Ye Chen terkejut. Dapat dilihat bahwa Qin Mengyao hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Darah asli telah diaktifkan, dan para dewa telah dibuka sepenuhnya. Ini bukanlah transformasi, ini melawan langit, nirvana. Jika ditempatkan di surga, itu pasti setingkat putra kaisar. Apakah kepergian Zhao Yun yang membuatnya terlahir kembali? Ye Chen bergumam pelan, bisa melihat beberapa petunjuk. Ketika Zhao Yun pergi, dia juga ada di sana, dan menyaksikan wanita ini, menangis memilukan, dirangsang, suasana hatinya juga berubah, dan tergila-gila dia mengambil langkah melawan langit, atau dengan kata lain, itu 1000 tahun yang lalu. Hubungan asmara yang penuh lubang menciptakan kesempatan ini. Di seberang, Qin Mengyao sudah bangun, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Ye Chen, dan dia terkejut sesaat. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Senyum Ye Chen penuh perubahan. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Senyum Qin Mengyao dibuat-buat, lebih kuyu. Sudah 100 tahun sejak kami berpisah dari dunia bawah di masa lalu. Ketika saya melihat teman lama saya lagi, saya menyadari saat itu terbang lewat dan adegan bertemu satu sama lain lebih membosankan dari yang dibayangkan. Tidak ada air mata, dan tidak ada pelukan sensasional. Semuanya setenang air. Mungkin, Zhao Yun adalah satu-satunya yang benar-benar bisa membuatnya merasa bergejolak.
Itu bekas luka di pipinya adalah bukti terbaik bahwa dia tidak melepaskan Zhao Yun. Hubungan macam apa yang kamu miliki dengan Luo Shen? Changlan yang pendiam akhirnya berbicara. Kata-kata ini untuk Qin Mengyao. Qin Mengyao mengumpulkan pikirannya, tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu, tapi bukan berarti Ye Chen tidak tahu. Luo Shen adalah dewa besar dari periode prasejarah. Ia telah ada sejak lama, bahkan lebih dari permaisuri teratai merah. Dalam hal senioritas, iblis itu harus disebut senior. Qin Mengyao ini pasti terkait erat dengan Hong Huang Luo Shen. Melihat iblis itu lagi, mata Qin Mengyao menjadi semakin dalam. Dari kedalaman jiwa Qin Mengyao, dia menemukan kekuatan misterius yang tersembunyi, milik Luo Shen, dan dia tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba, dia menjadi sangat tertarik pada Qin Mengyao, membawa kekuatan suci Luo Shen, itu pasti tidak sederhana, dan itu berasal dari dunia bawah, yang membuatnya sangat bingung. Di mana ini? Qin Mengyao melihat sekeliling saat roh jahat sedang merenung, dan kemudian menatap Ye Chen dengan curiga. Apakah dia berlatih di atas Nihai? Dalam keadaan linglung, inilah kami. Ini adalah surga. Ye Chen tersenyum. Tidak heran. Ekspresi Qin Mengyao sedikit lebih baru. Langit berbintang yang luas di sini jauh lebih terang daripada dunia bawah. Siapapun yang pernah ke dunia bawah tahu bahwa warnanya abu-abu, dan tampaknya ditutupi oleh lapisan kegelapan, yang membuat orang merasa tertekan dan murung, gelap, tapi di sini ada langit di balik langit, dan semangat hidup sangat kuat. Akulah yang memanggilmu ke sini dengan cara kaisar. Ye Chen melanjutkan sambil menunjuk roh jahat itu, Dewa Agung ini ingin berbicara dengan leluhur di Huang. Aku harus menggunakan tubuhmu untuk menyebarkan pesan. Aku mengerti. Qin Mengyao berkata dengan lembut, dan diam-diam melirik iblis itu, kekuatannya masih lebih tinggi dari Yama, dan dia pantas mendapatkan gelar dewa yang hebat. Setelah setengah jam, saya akan memberitahu Anda, kata Ye Chen, dan menarik segelnya. Tubuh halus Qin Mengyao bergetar, setiap inci berubah menjadi abu terbang. Setelah dia pergi, Ye Chen melirik iblis itu, jalang itu, kenapa kamu tidak memikirkannya? Ye Chen memutar matanya ketika melihatnya, berpikir untuk melarikan diri. Namun, dengan pikiran kecilnya, bagaimana dia bisa lepas dari pandangan Dewa Agung? Setan itu sangat perhatian, dia menjentikkan tangan gioknya dengan santai, menggambar lingkaran cahaya di tanah, dan menendang Ye Chen masuk. Itu adalah penghalang untuk menjebak orang, sehingga Ye Chen tidak selalu ingin melarikan diri. Ye Chen tertawa datar, tidak mungkin menyelinap pergi, mungkin dia harus dipukuli nanti. Faktanya, itulah yang dipikirkan roh jahat. Sudah 3 tahun tidak ada di sini, dan belum mengalahkan Ye Chen selama 3 tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tangan saya gatal. Setelah setengah jam, Ye Chen mengucapkan mantra lain, dan Qin Mengyao tertegun. Kali ini Qin Mengyao datang, membawa kotak batu giok, memegangnya dengan kedua tangan, dan mempersembahkannya kepada roh jahat. Ye Chen juga ingin melihat apa itu, tapi sayangnya, ada lingkaran cahaya, jadi dia harus berdiri di atas jari kakinya dan menyelidiki untuk melihat, tetapi hal yang memalukan adalah iblis itu tidak membukanya, seolah-olah dia tahu apa yang ada di dalamnya, dibandingkan dengan barang-barang di dalam kotak, dia bahkan lebih ingin tahu tentang Qin Mengyao, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Mengyao dipandang sangat tidak wajar. Sebelum datang ke sini, Kaisar Ming berkata bahwa dewa besar di depannya ini adalah seorang psikopat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal normal dalam hidupnya. Sekarang saya bisa melihatnya. Jika demikian, Anda dan saya adalah kedua wanita, menatapku seperti ini lihat, apa maksudmu mungkinkah kamu menyukaiku? Ye Chen sangat termotivasi, dan selalu ingin keluar dari celah itu, tapi sayangnya, dia tidak bisa. Setelah sekian lama, roh jahat itu menutup matanya, tetapi membuka lubangnya, tetapi mengintegrasikan cahaya peri penyegelan ke dalam tubuh Ye Chen. Hanya butuh 1 jam untuk kultivasinya pulih, dan Ye Chen disegel lagi. Jujurlah. Setan itu meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan menghilang. Ye Chen dengan lesu duduk di bawah pohon tua. Fakta membuktikan bahwa di depan iblis, dia benar-benar takluk dan tidak memiliki peluang sama sekali. Bintang kuno yang fana, di mana kamu berkultivasi? Qin Mengyao tidak pergi, melihat sekeliling. Sulit dikatakan, jadi jangan katakan apa-apa, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di malam bulan yang cerah, keduanya minum lagi, seperti di dunia bawah. Yang satu mabuk karena kepergian Zhao Yun, yang lain merasa kesepian karena pernikahan Chu Ling mabuk, mengaitkan bahu dan punggung di jalan Gisheng, tertawa terbahak-bahak seperti besi sobat, sampai saat ini kebiasaan minum mereka masih menjadi bahan perbincangan setelah makan malam.
Tapi saat kita bertemu lagi, situasinya sedikit berbeda. Saat itu, ketika Chulinger menikah, itu adalah trik Di Huang untuk membantu Ye Chen menerobos 6 alam reinkarnasi. Kesalahpahaman di masa lalu telah lama diselesaikan, dan Chuling juga melahirkan seorang putri yang berharga untuk Ye Chen. Tapi Qin Mengyao masih sama seperti sebelumnya, Zhao Yunnya akan pergi setiap kali dia pergi, dan sulit untuk bertemu lagi. Ye Chen menghela nafas, hubungan yang berdebu, disertai dengan perubahan hidup, terkubur dalam debu sejarah, keadaan pikiran seorang wanita yang tergila-gila seperti anggur yang diminumnya, sangat pahit. Dua orang minum, tetapi tidak ada yang berbicara. Qin Mengyao mengambil satu toples demi satu, dan hanya ketika dia mabuk dan memimpikannya kematian dia selesai. Mata yang jernih dan indah itu dipenuhi kabut air, dan di bawah sinar bulan, mereka mengembun menjadi embun beku. Jangan lakukan ini. Melihat Qin Mengyao seperti ini, Ye Chen terbatuk datar, ada banyak talenta di surga, pergilah ke dacuku di lain hari, dan pilih apapun yang kamu inginkan. Kalau begitu aku naksir. Kamu, apa yang harus saya lakukan? Qin Mengyao menatap Ye Chen sambil tersenyum, mata mabuk kabur. Jangan membuat masalah, aku punya menantu perempuan. Kenapa, ada kalanya tubuh suci kuno yang bermartabat itu pengecut. Omong kosong, ini disebut pengabdian, aku. Sisi Qin Mengyao, karena wanita itu bermimpi di sini lagi, meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Mimpi kembali ke masa lalu. Qin Mengyao bergumam pelan, dan juga melirik ke sisinya. Poin ini mengejutkan Ye Chen, dan Qin Mengyao bisa merasakannya. Menghubungkan mimpi dengan kenyataan, surga adalah harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Qin Mengyao menyeringai. Namanya Qin Mengyao, jenderal dunia bawah dari dunia bawah, dan dia adalah teman lamaku. Ye Chen tersenyum, memperkenalkan Qin Mengyao kepada wanita dalam mimpi itu, dan dia yakin bahwa wanita dalam mimpi itu mendengar kamu sopan di sini. Qin Mengyao memanggil cegukan, dia bangun dengan goyah, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, memegang gelas anggur, menghadap ketiadaan di sampingnya, membuat postur bersulang, mahir dalam bermimpi kembali selama berabad-abad, mampu menghubungkan ilusi dan kenyataan, pasti yang terbaik di dunia manusia pesulap hebat. Rekan Taois, jangan salahkan dia, pikirannya tidak terlalu normal. Ye Chen bangkit, dan saat berbicara dengan wanita dalam mimpi itu, dia mendukung Qin Mengyao, dan minum sebanyak yang dia mau, kenapa dia masih mabuk. Tidak masalah jika dia membantu, Qin Mengyao yang mabuk hanya duduk di tanah dengan tangan memeluk lututnya, air mata berlinang, dan dia tersedak ketika dia menangis, Zhao Yun, Mengyao dari keluarga Qin, aku rindu kamu. Ye Chen mendengarnya. Menghela nafas lagi, membawa Zhao Yun di sepanjang jalan, dan memarahinya dengan keras. Mengyao dari keluarga Qin, nama yang bagus. Dalam kegelapan, sepertinya ada seorang wanita berbisik dengan sedikit senyum, di tengah ilusi dan kenyataan, aku akan membantumu menyampaikan pemikiranmu tentang dia. Chen dan Qin Mengyao tidak bisa mendengarnya. Meskipun mereka berdua tidak dapat mendengarnya, dua makhluk tertinggi di dunia bawah dapat mendengarnya dengan jelas, dan keduanya memiliki ekspresi yang luar biasa. Kaisar dunia bawah menggosok bagian tengah alisnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu dari kata-kata wanita dalam mimpinya. Di Huang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kaisar Ming bisa mendengarnya, bagaimana dia bisa mendengarnya? Sarana raja segala raja, bahkan dua makhluk tertinggi, tidak bisa menahan nafas. Di era bertabur bintang ini, sungguh luar biasa. Fisik primal chaos, fisik Sein kuno desolate, dan fisik abadi Yaoqi, tiga keturunan paling jahat dari alam segudang, memiliki pengalaman yang sangat misterius. Salah satunya pernah ke dunia bawah, yang satu sudah pergi ke surga, dan yang ketiga bahkan lebih menakutkan, pergi ke alam semesta lain. Episode 2145 hidup itu seperti sebuah drama. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan semuanya hening. Dengan angin musim gugur bertiup, wanita dalam mimpi itu pergi lagi, datang diam-diam dan pergi diam-diam, menatap Qin Mengyao lagi, sudah pingsan karena minum, tertidur berbaring di atas meja batu, sesekali mengoceh dalam mimpinya, mereka semua memiliki nama Zhao Yun. Tanyakan apa itu cinta di dunia, dan ajari hidup dan mati untuk saling berjanji. Ye Chen menghela nafas, tetapi tangannya tidak diam. Dia menggeledah tubuh Qin Mengyao, mencari beberapa harta karun. Kirim gadis ini kembali ke dunia bawah, bahkan jika Qin Mengyao bangun dan menyadari bahwa meskipun dia ingin menyelesaikan akun dengannya, dia tidak akan bisa naik ke surga, jadi mengapa tidak takut? Yang paling menyakitkan adalah Qin Mengyao tidak memiliki apa-apa di tubuhnya kecuali pakaian peri yang dikenakannya. Ngomong-ngomong, dia seorang jenderal gelap, tidak otentik sama sekali.
Tidak mencari apa-apa, Ye Chen mengerutkan bibirnya, dia tidak bisa, mari kita lepas pakaian seseorang. Meski berkulit tebal, ia masih memiliki sedikit integritas moral. Itu juga karena Qin Mengyao tertidur, jika dia masih bangun, dia pasti akan memukulinya, untuk orang sepertimu, beraninya kau mengatakan itu. Mencuri harta seseorang saat seseorang sedang mabuk, apakah Anda asli? Junior keluargamu menjanjikan. Kaisar dunia bawah di Gunung Jieming memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya. Jika adat istiadat rakyat seperti ini, ada baiknya membiasakannya. Di Huang berkata dengan sungguh-sungguh, mengatakan dengan cara yang sangat memalukan, bahwa tubuh suci yang bermartabat dan kuno tidak melakukan bisnis, dan tidak melakukan apa-apa selain hal-hal yang licik. Tapi kedua makhluk tertinggi ini masih meremehkan urin Ye Chen. Adegan di taman agak melanggar hukum. Pria kejam yang telah membantai kaisar itu berdarah Qin Mengyao. Jarang datang ke sini, jadi Anda harus meninggalkan sesuatu. Jika Anda tidak memiliki harta, biarkan darah. Di Huang menggosok bagian tengah alisnya, Ye Chen sangat rapi, tidak hanya membuatnya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan semua muka. Kaisar dunia bawah masih bisa diandalkan. Mengingat betapa luar biasa Ye Chen, dia secara pribadi mengeluarkan perintah, di masa depan, jika orang kuat di dunia bawah dikirim ke surga oleh Ye Chen, tidak perlu memikirkannya. Pukul saja dia dulu, dan dia akan mati untuk kaisar ini pukul, jangan simpan muka untuk Di Huang. Ye Chen tidak tahu tentang urusan dunia bawah, dan dia masih berdarah Qin Mengyao, semangkuk besar, tanpa khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Qin Mengyao, Raja Suci Puncak, mengeluarkan darah akan baik-baik saja. Di bawah sinar bulan, darah Qin Mengyao berwarna ungu, berkilau, dan dipenuhi energi peri, darahnya tidak lemah, dan mengandung banyak esensi, yang jauh lebih berharga daripada kristal sumber. Hampir subuh sebelum dia mengirimnya kembali. Saya mendengar bahwa setelah bangun, Qin Mengyao sangat marah sehingga dia ingin menjadi gila. Dia pergi ke aula pertama Yama dan memukuli para jenderal dunia bawah dari aula pertama satu per satu. Jenderal, ketika kami tiba, orang-orang di aula pertama dipukuli karena suatu alasan. Di pagi hari, Ye Chen dengan senang hati pergi keluar, melakukan perjalanan selama beberapa bulan, dan tidak lupa mendirikan kios untuk meramal. Sebelum pergi, dia bahkan pergi ke taman kecil di seberang untuk melihat-lihat. Lelaki tua itu juga bangun pagi dan membuat api untuk menyiapkan makanan. Cucunya sangat bijaksana dan mengambil langkah kecil untuk membantu lelaki tua itu mencuci piring. Ye Chen tidak peduli, dan pergi ke jalan yang ramai. Tidak banyak peramal hari ini, ada orang-orang dari kota Zuxian, dan beberapa datang ke sini hanya karena reputasinya, sampai malam masih ada antrian panjang. Yang Xuan dan Sangguan Jiu datang, satu dengan wajah hitam besar, yang lain dengan hidung memar dan wajah bengkak, yang mengintip tadi malam dan dipukuli dengan kejam. Bukan apa-apa, tapi Dewa Tahu bajingan curang itu yang menendang mereka, dan sisa masalah besar. Mereka berdua datang ke sini untuk meminta peramal Ye Chen, untuk mencari tahu siapa yang menendang mereka tadi malam. Lupakan saja, Ye Chen secara alami akan melupakannya, setelah perhitungan, dia akan memarahi kedua orang ini, seorang master seni bela diri yang agung, mengintip di tengah malam, dan tidak tahu malu, mereka berdua tidak bisa mengangkatnya kepala saat dimarahi. Setelah itu, kota Zuxian menjadi ramai. Met Yang Ge dan Sialan, satu dengan pisau dan yang lainnya dengan pedang, mengejar dan membunuh mereka berdua di seluruh jalan, membuat seluruh jalan melompat-lompat. Hidup itu seperti sebuah drama, itu luar biasa. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, menonton dengan senang hati, dan semakin merasakan bahwa kemampuannya untuk menipu orang telah disempurnakan. Pada malam hari, Ye Chen akhirnya melihat Yang Lan kecil. Pria kecil itu masih sangat baik kepada Ye Chen. Dia terlihat seperti anak berusia 2 atau 3 tahun, merah muda dan seperti peri. Sayangnya, dia adalah nasib seorang bintang tunggal jika bukan karena keberadaan tubuh hukuman ilahi di era ini, dia akan ditakdirkan untuk kesepian sepanjang hidupnya. Setelah meninggalkan rumah Yang, dia tidak kembali ke taman kecil, tetapi pergi ke makam tua. Selir Yinyu masih menjaga di sana, dan kultivasinya sedikit meningkat. Ye Chen mengambil setengah mangkuk darah Qin Mengyao dan menyatukannya ke dalam kristal sumber. Esensi dari kristal sumber naik seketika, dan seluruh makam utama penuh dengan kekuatan spiritual, kabur, diterangi oleh yang abadi, dan gemerlap. Selir Yinyu kagum, hanya dengan darah, ada kekuatan ilahi yang begitu besar, sulit untuk dipahami berdasarkan kognisinya. Ini adalah garis keturunan khusus. Ketika kamu pergi ke Siuji di masa depan, kamu akan melihat yang lebih banyak dan lebih kuat, Ye Chen menjelaskan sambil tersenyum, dan menjelaskan arti dari garis keturunan untuk sang putri, termasuk Shenzang.
Selir kekaisaran mendengarkan dengan tenang, dan dia mengingat setiap kata yang dikatakan Ye Chen di dalam hatinya. Dalam sekejap, itu 3 hari lagi. Baru pada malam hari keempat Ye Chen keluar dari makam kuno, berjalan perlahan di pegunungan dan hutan, dan menatap langit berbintang dengan tenang. Keberuntungan dunia sedang menuju ke selatan, yang adalah keberuntungan kaisar. Secara bertahap bergerak menuju penyatuan. Sebelum itu, perang tidak bisa dihindari. Hanya ada 3 pangeran dan raja yang tersisa, dan situasi tripartit akan segera dipatahkan. Seperti yang dia katakan, setengah bulan kemudian, 3 pangeran besar mulai bertarung, itu adalah barisan 2 lawan 1, 3 pihak berpartisipasi dalam pertempuran, ada lebih dari 1 juta pasukan, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Ladang, dan darah mengalir seperti sungai. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun. Raja Chu dan Raja Han menang dan merebut ibu kota negara Qin. Raja Qin dikalahkan dan bunuh diri, yang menandai jatuhnya negara Qin. Di dunia ini, situasi berubah dari konfrontasi tripartit menjadi konfrontasi antara utara dan selatan. Semua orang tahu bahwa di masa depan, salah satu Raja Chu dan Raja Han akan menjadi orang yang akan menyatukan negara. Oleh karena itu, tidak lama lagi api perang akan mengobarkan kembali semua atas negara, dan pertempuran itu akan menyatukan negara. Matahari pagi masih begitu hangat. Ye Chen di meja meletakkan dagunya di tangannya, merasa bosan. Itu 3 tahun lagi, dan orang yang dia tunggu masih belum datang, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, tetapi dia hanya tahu bahwa latihan ini akan sangat lama. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah keluar lebih dari sekali, menghantui kota dan desa kuno, ingin melihat apakah bintang kuno ini benar-benar bereinkarnasi, tetapi sayangnya, dia tidak pernah menemukan jiwa asli yang sama lagi, karena itu, dia adalah bahkan lebih membingungkan, tidak ada reinkarnasi jiwa kelahiran putra Pangeran Qi tidak dapat dijelaskan, dan kontradiksi antara sebelum dan sesudah sangat membingungkan. Tidak lama kemudian, Tuan Yang Ge dan Xia Lan datang, membawa Yang Lan kecil bersama mereka. Benar, Xia Lan masih hidup, dan hidup 3 tahun lagi. Dibandingkan dengannya, Yang Lan kecil agak aneh. 3 tahun setelah 3 tahun, dia sudah berusia 6 tahun, tetapi dia belum dewasa sama sekali. Dia masih terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun. Setiap kali dia muncul, dia akan menarik mata yang aneh. Pena tua Yang Ge datang ke Ye Chen setiap hari, berharap penjelasan yang masuk akal, bagaimana dia bisa bertambah tua tetapi tidak lebih tinggi. Ye Chen mengetahuinya dengan baik, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Masalahnya bukan pada Xiao Yang Lan, tapi pada Ye Fan. Pada saat ini, dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Ye Fan, seperti Xiao Yang Lan, berhenti pada usia 2 atau 3 tahun. Ini adalah generasi yang saling menguntungkan dan takdir yang saling menahan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh dewasa masih belum diketahui. Ini, betapa gelapnya itu. Siapa yang tahu siapa yang kagum sepanjang hidupnya, menyebabkan orang biasa melihat ke atas. Pagi-pagi, langit cerah dan cerah, tetapi langit mulai gelap, saya pikir akan hujan, tetapi masalahnya, tidak ada tanda-tanda hujan. Penggarap. Ye Chen mengerutkan kening. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendengar ledakan dari kehampaan, kilat dan guntur. Kemudian, sesosok berwarna darah terwujud di langit, itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah ular piton berwarna darah, memegang tongkat berkepala naga, seperti dewa, berdiri di langit, dengan tatapan main-main, menghadap ke semua makhluk hidup. Makhluk abadi, abadi. Orang-orang di kota Zuxian semua membuka mulut mereka, dan beberapa dari mereka sudah bersujud, berdoa untuk perlindungan para dewa. Apakah itu abadi? Ling Feng dan 3 lainnya juga meninggalkan ruangan, menatap langit dengan bingung. Seni iblis menelan darah. Dengan begitu banyak orang, hanya wajah Ye Chen yang sangat jelek, dan dia mengenali seni yang dipraktikkan oleh lelaki tua berjubah darah itu. Itu sangat jahat dan membutuhkan darah makhluk hidup untuk menyehatkan tubuhnya. Dia datang oleh karena itu, tujuannya jelas, untuk menelan darah manusia untuk membantunya berkultivasi. Bersenandung. Ketika Ye Chen melihatnya, Sutian gemetar, dan paksaan yang kuat langsung menyelimuti langit dan bumi, membuat langit bergemuruh, dan orang-orang di kota Zuxian semuanya berlumuran darah, tidak bisa bergerak. Di antara mereka, Ye Chen juga termasuk, yang merupakan seorang kultivator di alam spiritual, dan paksaannya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Ye Chen. Semua makhluk hidup adalah semut, dan merupakan keberuntungan besar bagiku untuk bergabung denganku. Pria tua berjubah darah itu berbicara, suaranya seperti guntur, tetapi sangat halus, seperti kalimat dari para dewa, penuh dengan sihir yang tak ada habisnya kekuatan, bergema di dunia, wajah garang itu, seperti hantu jahat,
tersenyum menakutkan. Jeritan itu tiba-tiba terdengar, dan banyak orang tertelan ke langit, berubah menjadi kabut darah dan meleleh ke dalam tubuh lelaki tua itu, ekspresinya sangat menyenangkan dan sangat nyaman. Pada adegan ini, manusia yang menyaksikan menjadi pucat. Bukankah itu dewa? Apakah Anda tidak ingin melindungi orang biasa? Mengapa menyembelih makhluk hidup? Kamu Chen, Yang Xuan, Ling Feng, dan Sangguan Jiu semuanya menoleh dengan susah payah, memanggil Ye Chen, berharap bahwa makhluk abadi ini akan dapat membalikkan keadaan dan menyelamatkan dunia. Changlan. Mereka memanggil Ye Chen, tapi Ye Chen memanggil roh jahat. Alam kondensasi Qi seperti dewa di dunia fana, apalagi alam void roh. Mampu bersaing. Namun, tidak ada tanggapan atas panggilannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selir Yinyu, yang berada di makam kuno, juga gemetar. Paksaan kekosongan roh terlalu kuat, bahkan Ye Chen tidak tahan, dan dia juga tidak tahan. Kocok. Tertawa sinis, memenuhi langit. Pria tua berjubah darah yang jahat itu tertawa dengan ganas, seperti iblis, dengan tidak hati-hati melahap darah makhluk hidup. Di tengah jeritan, lebih banyak orang tersedot ke udara, dan kemudian berubah menjadi kabut darah. Ibu. Suara tangisan Little Yang Lan sangat jelas, dia tersedot, si mungilnya, tanpa perlawanan sedikit pun, menatap orang tuanya, menangis dengan air mata di seluruh wajahnya. Tidak. Tetua Yang dan Sialan berteriak, keduanya menjadi gila. Namun, mereka semua adalah manusia, apalagi menyelamatkan orang, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Changlan, Changlan. Ye Chen masih memanggil, matanya merah, dan matanya merah darah. Dia tidak pernah merasa bahwa dia sangat tidak berguna. Dia menyaksikan Yang Lan kecil ditangkap, tetapi dia tidak berdaya. Tanpa diduga, dia akan berubah menjadi kabut darah dan ditelan oleh lelaki tua berjubah darah itu. Darah. Berbicara tentang darah, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memikirkan darah Qin Mengyao, yang merupakan darah Raja Suci Puncak, dan sejenis darah yang mendominasi. Segera, dia menggerakkan telapak tangannya dengan susah payah, meregangkan pinggangnya, dan meraih labu anggur yang menggantung, dan darah Qin Mengyao terkandung di dalamnya. Dengan suara retak, labu anggur ditangkap dan pecah, dan darah di dalamnya langsung meledak, dan meleleh ke dalam tubuhnya satu persatu, berubah menjadi kekuatan yang menakutkan.